Bertemu lagi dengan saya Harinda Yuplangi Haryoko. Bagaimana nih kabar kalian? Masih berusaha untuk baik-baik saja ya? Tapi semoga memang benar-benar baik-baik saja ya. Kalau kalian lihat video ini pada bulan Desember tahun 2020, tandanya kita sudah genap 9 bulan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Mungkin banyak ya emosi negatif yang dirasain. Entah itu capek, cemas, frustasi, atau mungkin dapat berita duka dari orang terdekat kita. Pandemi ini membuat kita terpaksa untuk menerima perubahan mendadak yang terjadi di dalam hidup, yang tentunya berdampak besar bagi semua orang di seluruh dunia. Jadi wajar saja sebenarnya kalau kita mengalami berbagai dampak negatif. Ditambah lagi, sedari kecil, mungkin kita nggak pernah belajar bagaimana cara kita untuk menghandle emosi negatif. Kita nggak pernah belajar tentang hal itu, entah itu di sekolah atau dengan keluarga di rumah. Jadi ya wajar sih kalau kita nggak siap. Pada keadaan ini juga kita harus menunda segala rencana kita, terputus secara sosial. Untung saja pada era kita sekarang ini dimudahkan oleh teknologi informasi, jadi kita bisalah untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Dampak lain dari kondisi ini juga sampai dengan berbagai kehilangan, entah itu kehilangan mata pencaharian atau bahkan kehilangan orang-orang terkasih. Krisis yang tadinya hanya krisis medis, sekarang menimbulkan efek domino. Mulai dari krisis ekonomi, sosial, sampai dengan krisis kesehatan mental. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita supaya tetap bisa bertahan pada kondisi yang seperti ini. Di sini, di titik ini, di mana kita mungkin sudah banyak yang kehilangan harapan, dan mungkin udah jenuh, bahkan capek dengan kondisi pandemi seperti ini yang nggak tahu kapan selesainya, yang sepertinya nggak beres-beres. Pokoknya jangan skip video ini, kalian harus tonton sampai selesai, karena di sini aku bakalan share gimana caranya supaya kita tetap bijak dalam menghadapi masa-masa sulit di pandemi COVID-19 seperti ini. Sebenarnya ada secerca harapan baru loh, harapan baik karena muncul berita yang menggembirakan di mana proses penemuan dan produksi vaksin sudah menunjukkan proses yang cukup cerah. Vaksinasi adalah jalan keluar paling masuk akal untuk menjawab berbagai masalah-masalah yang muncul karena virus COVID-19. Berdasarkan informasi terakhir, vaksin yang tiba di Indonesia saat ini sebanyak 1,2 juta dan sedang diproses oleh Bio Farma dengan pengawasan BPOM. Nah, kita berharap semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan terbukti aman serta efektif supaya dapat segera diedarkan. Vaksin ini juga akan dibagikan secara gratis loh. Jadi sambil menunggu, mari kita sama-sama pantau terus dan tetap menerapkan protokol kesehatan di seluruh aktivitas kita semua ya. Kita berdoa yang terbaik. Semoga masalah COVID-19 akan segera berakhir. Semakin cepat vaksinasi bisa diberikan ke mayoritas populasi, semakin cepat pula terjadi herd immunity. Adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok sudah mempunyai kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Jadi, kalau semisal imunitas ini berhasil diwujudkan, pada akhirnya ini akan memberikan efek domino yang positif ke berbagai aspek yang sempat terdampak selama pandemi COVID-19. Kita bisa kembali beraktivitas dengan normal tanpa khawatir terkena virus. Orang-orang bisa kembali produktif, berbagai sumber pemasukan yang tadinya terganggu juga bisa pulih kembali. Kemudian, kesepian yang membuat kita jenuh sekaligus menjadi sumber berbagai keluhan kesehatan mental bisa kita cegah, dan kita juga bisa mendapatkan self-control kita terhadap kesehatan kita sendiri dan tentunya dengan masa depan kita. Dengan seperti itu, koneksi-koneksi yang sempat terputus, pekerjaan, sampai dengan masa depan yang aman ini bisa kembali didapatkan oleh banyak orang.
Pentingnya memelihara kesehatan mental saat kondisi pandemi COVID-19. Kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan awareness namun tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan kejiwaan yang buruk. Dalam prosesnya, seseorang melakukan evaluative solution, yaitu menilai ancaman virus COVID-19 berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki. Jika stresor dinilai berbahaya, maka reaksi kecemasan akan timbul. Reaksi kecemasan ini ada yang bersifat sesaat dan ada yang bersifat permanen. Reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu. Untuk sebagian orang, reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi fisiologis. Namun, pada orang-orang tertentu, kompleksitas respon dalam kecemasan dapat melibatkan reaksi fisiologis, seperti detak jantung menjadi cepat, berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal, dan gejala lainnya. Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan, maka sistem pertahanan diri selanjutnya akan menilai kembali ancaman diiringi dengan usaha untuk mengatasi, mengurangi, atau menghilangkan perasaan terancam tersebut. Seseorang dapat menggunakan pertahanan diri dengan meningkatkan aktivitas kognisi atau motoriknya. Kecemasan biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali, sehingga individu akan berfokus pada tindakan yang terkendali. Kemudian, dalam konteks pandemi ini, contoh tindakan yang terkendali yang dilakukan antara lain berolahraga, meditasi, membaca buku, menonton film, bermain musik, memasak, dan beragam kegiatan lainnya. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam menghadapi kecemasan yaitu menemukan solusi dengan bentuk pertahanan diri seperti rasionalisasi. Rasionalisasi tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal. Akan tetapi, merasionalkan. Rasionalisasi tidak dimaksudkan untuk membujuk atau memanipulasi orang lain, melainkan membujuk dirinya sendiri agar dapat menerima keterbatasan dalam diri. Sebagai contoh, seorang pegawai pada masa pandemi ini melakukan kerja dari rumah atau work from home, akan melakukan rasionalisasi bahwa memiliki kinerja yang kurang optimal. Bekerja di rumah di masa pandemi bukan sekedar pindah ruang kerja. Rasionalisasi ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, sebagai upaya menjaga kesehatan mental diri sehingga tidak menimbulkan frustasi, rasa bersalah, dan perasaan tidak berdaya. Pada dasarnya, mengelola kecemasan agar tetap pada tingkatan yang proporsional merupakan hasil dari proses penilaian yang terjadi berulang kali. Kemudian, proses penilaian dapat berubah seiring seseorang terpapar oleh informasi. Perubahan penilaian ini kemudian berdampak pada bentuk coping. Pada awal-awal masa pandemi, tindakan membeli kebutuhan secara berlebihan atau panic buying merupakan salah satu contoh penilaian individu terhadap ancaman kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Mungkin saja keputusan untuk membeli ini dilakukan karena input informasi dari media digabung dengan pengalaman masa lalu ketika ketersediaan bahan-bahan pokok menipis pada masa krisis moneter. Namun, panic buying ini kemudian tidak berlangsung lama karena dianggap tidak efektif lagi. Kemudian, untuk memelihara kesehatan mental pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kalian dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kita dapat mengurangi kecemasan dengan membatasi menonton, membaca, atau mendengarkan informasi yang berlebihan. Mengambil jarak sejenak dari informasi yang berlebihan ini tergolong hal yang baik loh. Yang kedua, memilih-milih informasi yang diperoleh. Masyarakat sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya dan melakukan pencegahan atau penanganan yang dianjurkan. Membaca berita dari sumber-sumber yang keliru dapat menambah kecemasan dan kekhawatiran sehingga ini akan berdampak pada kesehatan jiwa. Selanjutnya, masyarakat dapat menghindari perasaan yang tidak nyaman dengan melakukan hal positif, seperti menghindari merokok, mengkonsumsi alkohol, serta narkoba.
stop menyebarkan informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa dampak negatif ini mengganggu kehidupan kamu bisa datang ke profesional atau ke psikolog supaya masalah yang kamu alami itu bisa tertangani dengan baik tanpa perlu menyalahkan pihak lain. Aku mau bilang terima kasih, kalian sudah hebat, kalian sudah bisa bertahan pada titik ini, kalian sudah berhasil untuk survive. Semoga di tahun berikutnya bumi lekas membaik dan keadaan bisa jadi normal kembali. Tetap semangat ya teman-teman. Pokoknya kalian harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, entah itu masker kain ataupun masker medis. Terus selalu bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Rajin-rajin cuci tangan. Selalu jaga jarak aman, oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kebermanfaatan yang ada di video ini gak berhenti di kalian aja. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.